Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Selamat pagi para siswa. Kados pundi kabaripun? Bagaimana kabarnya? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, Nak. Langsung saja ing pepanggihan dinten menika Bu Ase badhe ngandharaken bab ingkang kaping pisan nggih menika unggah-ungguh basa. Mliginipun nggih menika basa ngoko. Nah, di pertemuan pertama ini Bu Ase akan menjelaskan tentang unggah-ungguh basa yang khususnya adalah basa ngoko. Nah, saderengipun Bu Ase ngandharaken napa niku basa ngoko, jenisipun wonten pinten, lajeng gunane kangge napa. Bu Ase badhe ngandharaken rumiyin tegese unggah-ungguh. Nah, sebelum Bu Ase menjelaskan apa itu bahasa ngoko, terus jenisnya ada apa aja, terus kegunaannya apa aja, Bu Ase terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh nalika ten Jawa menika sering dipun sebut basa. Jadi bahasa ketika berbicara dengan orang lain. Nanging mboten namung bahasa yang digunakan, tetapi ugi tindak tanduk. Nah, tindak tanduk menika sikap nggih. Sikape kita ketika berbicara dengan orang lain, atau kita bisa menempatkan sikap berkaitan dengan siapa yang kita ajak bicara. Misal bagaimana sikap kita ketika kita berbicara dengan orang yang lebih muda, dengan teman sebaya, atau dengan orang yang lebih tua. Ngoten nggih, itu termasuk juga dalam unggah-ungguh. Jadi intine unggah-ungguh menika mboten namung awujud basa, awujud lisan, tapi ugi awujud sikap. Jadi tidak hanya berwujud omongan, berbicara atau bahasa yang digunakan, tapi juga berwujud tingkah laku kita. Oke, lajeng ten unggah-ungguh khususipun basa nggih menika kaperang dados kalih nggih. Wonten ngoko lan krama. Nah, jadi di dalam unggah-ungguh itu ada dua jenis. Nah jenisnya itu adalah yang pertama ada ngoko dan krama. Nah, mangke ngoko dibagi dados kalih. Wonten ngoko lugu lan ngoko alus. Krama ugi dipun bagi dados kalih, krama lugu lan krama alus. Nah, nanti untuk ngoko, basa ngoko itu dibagi jadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Nah, sementara krama juga dibagi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus. Oke, saged dipun tingali ten slide niku wonten tuladha tembung nggih. Saking tembung ngoko, krama lan krama inggil. Nah, di dalam tabel Indonesianya ya Bu Ase terjemahkan, di dalam tabel itu ada daftar kata, contoh daftar kata dari bahasa ngoko, krama dan krama inggil. Nah, untuk krama sendiri itu sama dengan krama lugu. Krama inggil itu sama dengan krama alus, nggih. Nanti saged dipun tambahi dan ringkasan materi.
Nggih sagedipun waos piyambak ya. Bisa dibaca dengan sendiri ya. Misal aku, ngokone aku, maka nanti untuk krama lugune menjadi kula, krama inggile menjadi kula. Contoh kowe, nanti krama lugune menjadi sampean dan krama inggile menjadi panjenengan dan seterusnya. Nah, sakniki mlebet ten materi pokok nggih menika ngoko basa ngoko. Nah, basa ngoko kan kalau wau wonten kalih ngoko lugu lan ngoko alus. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa ngoko itu ada dua, ngoko lugu dan ngoko alus. Bedane atau perbedaannya yang pertama adalah dalam hal penggunaan. Ingkang sepisan ngoko lugu nggih saged ditingali ten ingkang orange nggih menika digunakake nalika guneman karo wong kang wis akrab. Artinya itu digunakan ketika berbicara dengan orang yang sudah akrab atau teman yang sudah sangat-sangat akrab itu juga bisa. Jadi teman yang sudah kenal, yang sudah sehari-hari berkomunikasi itu bisa menggunakan ngoko lugu. Terus nomor 2 itu wong tua marang wong enom. Nah, di sini artinya adalah orang tua kepada orang yang lebih muda. Nah, bisa juga diartikan contohnya itu orang tua kepada anak, terus guru kepada siswa, ataupun atasan kepada bawahan, yaitu menggunakan ngoko lugu. Nah, sedangkan ngoko alus, sedangkan ngoko alus menika dipun ginakake nalika guneman karo wong kang wis akrab nanging isih ana rasa ngurmati. Nah, artinya ngoko alus itu digunakan ketika berbicara dengan orang yang sudah akrab tapi kita itu masih menghormati orang yang kita ajak bicara. Jadi masih ada rasa hormatnya ya. Jadi masih saling menghargai, menghormati. Nah, itu menggunakan lebih baik menggunakan ngoko alus. Nggih, lajeng nggih menika perbedaan ing ciri-cirine. Nah, perbedaan dalam ciri-cirinya ya. Ingkang sepisan ngoko lugu riyin nggih tembunge ngoko sedaya. Jadi semua katanya yang terdapat dalam satu kalimat atau yang sedang diucapkan itu menggunakan bahasa ngoko, atau kalian nanti bisa melihat di tabel yang tulisannya ngoko. Nah, itu karena itu semuanya itu daftar tabelnya itu digunakan semua untuk ngoko lugu ya, mboten wonten campurane. Jadi bener-bener semuanya menggunakan basa ngoko. Atau kalau kalian biasa atau sudah terbiasa dengan bahasa Jawa itu adalah bahasa sehari-hari nggih. Nomor kalih itu ada ater-ater lan panambang ngoko. Nah, ater-ater itu artinya adalah awalan. Jadi awalan dan akhirannya juga ngoko. Nanti awalannya ngoko itu misal tetap digoleki. Nah, itu termasuk ngoko karena nanti kromonya ater-ater itu akan menjadi dipun. Nah, tapi kalau ngoko itu masih tetap jadi lajeng wonten tembunge. Nah, itu juga ngoko nggih. Tembunge akhiran itu di bahasa Jawa itu termasuk dalam akhiran ngoko. Oke, lanjut ciri-ciri ngoko alus. Nggih menika ingkang sepisan tembunge ngoko campur kromo utawa kromo inggil. Jadi kalau tadi ngoko lugu itu semua katanya adalah ngoko, sedangkan di ngoko alus itu ada beberapa kata yang diganti
dengan basa krama lugu atau krama inggil. Ya, jadi ada campuran. Untuk krama atau krama inggil, daftar kata-katanya itu nanti juga bisa dilihat di tabel, nggih. Lajeng nomor 2 yaitu atar-atar lan panambang ngoko. Jadi awalan dan akhiran juga tetap ngoko. Jadi ada 2 kata nggih, khususnya 2 kata yang akan diganti menjadi krama atau krama inggil. Kata apa aja? Yaitu sing diganti krama utawa krama inggil itu wonten kalih. Ada 2 yaitu sesulih. Sesulih itu sama dengan kata ganti orang. Dan kriya. Kriya itu adalah kata kerja. Jadi nanti yang diganti dari ngoko ke kromo itu adalah hanya kata ganti orang dan kata kerja. Nah, kata ganti itu berarti ada aku, kowe itu nanti diganti menjadi kula utawa panjenengan, ya. Jadi itu NB itu berarti perlu kalian nanti dicatat, nggih. Itu sangat penting untuk memahami materi untuk perbedaan ngoko lugu dan ngoko alus. Nah, wau sampun diandharaken materi nggih perbedaan dari ciri-ciri untuk ngoko lugu dan ngoko alus. Nah, sakniki sekarang Bu Ase akan memberikan contoh agar lebih ada gambaran, nggih. Itu di tabel itu ada kolom ngoko lugu dan ngoko alus. Nah, nanti itu yang digaris bawahi atau yang ditulis tebal itu adalah yang diganti, nggih. Oke, dari ngoko lugu dulu. Ngoko lugu itu ada percakapan antara Anjani dan Puspa. Nah, Pus, apa kowe wis tuku buku matematika? Nah, semua kata yang diucapkan oleh Anjani itu menggunakan kata-kata ngoko atau yang ada di kolom bahasa ngoko di tabel yang sebelumnya sudah ditampilkan. Oke, itu udah ada di garis bawahi kowe dan tuku. Kowe itu menunjukkan kata ganti orang. Tuku itu menunjukkan kata kerja, ya. Terus di ngoko alus, nggih. Di ngoko alus itu Anjani itu menggunakan kowe-nya itu diganti panjenengan. Nah, kowe di sini diganti panjenengan itu karena di ngoko alus kata ganti orang itu diubah menjadi kromo alus, okay? Jadi kowe diganti panjenengan. Nah, wis mundut buku. Nah, mundut dari tadi di ngoko lugu itu kata tuku itu diganti mundut karena tuku itu adalah kata kerja. Nah, berarti nek ngoko alus itu nanti kata kerjanya akan diganti dengan menggunakan kromo. Nah, kromo dari kata tuku itu adalah mundut, gitu ya. Oke, lajeng Puspa itu menjawab, ya. Iya, nah mohon maaf ini sebenarnya bukan kula nggih tapi aku. Iya, aku wis tuku wingi ing Gramedia. Nah, jadi aku wis tuku. Aku itu adalah kata ganti orang dan tuku adalah kata kerja. Nah, untuk ngoko alus silakan dilihat ya. Untuk ngoko alusnya kata aku itu nanti diganti kulo karena aku itu adalah kalau di ngoko alus kata ganti harus diganti dengan kromo. Sedangkan tuku dari ngoko lugu diganti ngoko alus itu maka menjadi tumbas. Oke. Nah, kok di sini kowe
itu menggunakan panjenengan, atau tuku itu menggunakan mundut, bukan tumbas. Nah, oke, bisa dilihat di catatan kecil ya, yang di bawah gambar itu ada penjelasannya. Jika sesulehe wong atau nuduhake wong liya, kriyane diganti krama inggil. Jadi ketika kata gantinya itu menunjukkan kamu atau orang lain, itu maka nanti kata kerjanya itu menggunakan kromo inggil. Jadi atau menggunakan bahasa yang paling halus. Ya, itu kalau ada soal kata-kata dengan kata-kata kowe atau nama orang. Nah, boleh kowe atau nama orang. Maka nanti kata kerjanya itu diganti dengan bahasa yang paling halus atau disebut kromo inggil. Nah, nomor 2, jika sesulehe nuduhake aku, kriyane diganti kromo. Nah, jadi ketika kata gantinya itu ada aku atau menunjukkan diri kita sendiri, maka kata kerjanya itu diganti kromo atau kromo lugu. Ya, karena apa? Karena untuk membahasakan diri kita, mentok atau paling halus sehalus-halusnya itu adalah menggunakan kromo lugu, bukan kromo alus. Kromo alus itu hanya kromo alus atau kromo inggil itu hanya digunakan untuk orang lain, tapi untuk membahasakan diri kita itu maksimal atau paling halus itu menggunakan tembung kromo atau menggunakan bahasa kromo lugu gitu ya. Jadi kalau misal contohnya gampangnya itu kulo nedo bapak dahar adik mangan. Nah, adik itu menunjukkan bawah kita itu menggunakan ngoko lugu mangan, nggih, dari kata mangan. Aku kulo nedo karena membahasakan halus untuk diri sendiri adalah maksimal atau paling halus menggunakan kromo. Kromo dari kata mangan itu adalah nedo. Bapak dahar, bapak itu menunjukkan orang yang lebih tua, maka harus menggunakan bahasa yang paling halus, yaitu bahasa paling halus dari kata mangan adalah dahar. Jadi adik mangan kulo nedo bapak dahar. Atau dari kata lain yaitu misalnya adik tuku kulo tumbas ibu mundut. Ngoten nggih. Nah, untuk contoh nomor 2 ya, Bu Ase jelaskan lagi. Imam, ini percakapan antara Imam dan Panjang. Imam, Jang, kowe mau wis mangan apa durung? Nah, kata kowe dan mangan digaris bawahi itu nanti untuk mempermudah mengganti ke dari ngoko lugu ke ngoko alus. Nah, kowe karo mangan itu sama-sama ngoko lugu. Oke, dilihat di Imam yang di ngoko alus. Jang, panjenengan mau wis dahar apa durung? Nah, dari ngoko lugune kowe di ngoko alus berubah menjadi panjenengan. Oke, karena jang itu berarti kowe itu berarti menunjukkan orang lain, makanya harus menggunakan kromo inggil. Panjenengan mau wes dahar opo durung. Nah, dahar itu adalah bahasa paling halus dari mangan. Nah, karena kok di sini karena menunjukkan panjang itu adalah orang lain, bukan diri kita. Oke, lanjut ke jawabannya Panjang. Di ngoko lugu dulu, ngoko lugu. Aku yo durung mangan. Nah, di sini yang digaris bawahi adalah kata aku dan mangan. Aku dan mangan itu adalah kata ngoko lugu atau ngoko.
Terus yang ngoko alus ya, untuk panjang kula ya durung nedha. Nah, kata aku diubah menjadi kulo ketika di ngoko alus. Kata mangan diubah menjadi nedo. Nggih. Jadi sudah paham ya. Pokoknya kalau intinya kalau untuk orang lain gunakan bahasa yang paling halus. Tapi jika untuk diri kita itu adalah paling halusnya adalah menggunakan kromo lugu. Nggih nak, menika wau andaran saking Bu Asih. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari Bu Asih. Semoga bisa dipahami. Nggih, misal ada yang masih bingung atau masih perlu dipertanyakan, itu nanti untuk pertemuan terakhir di bab ini bisa nanti kita diskusikan lagi nggih, atau untuk pendalaman materi. Nah, untuk mengukur kepahaman kalian, Bu Asih minta kalian mengerjakan soal kuis di LMS nggih. Karena nanti selain untuk mengukur pemahaman kalian atau sebagai sarana latihan kalian, kuis ini pun akan Bu Asih gunakan sebagai presensi. Ngoten nggih? Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video sederhana dari Bu Asih. Cukup sekian cekap semanten saking Bu Asih. Kirang langkung nyun pangapunten, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.